Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yuan Sun melompat kaget dan berkata dengan panik, tenang, tenang. Saya hanya mengatakannya, selain itu, ada banyak pria cantik seperti rambut pada seekor lembu di dunia ini, aku pasti tidak akan menyinggung perasaanmu karena seorang pria, karena kamu mengatakan demikian, bahkan jika Li Yunxiao itu secantik kamu, aku tidak akan memikirkannya. Melihat cabul di depannya, Yunxiao merasakan ledakan kemarahan tanpa alasan saat dia memarahi. Pertama, beri aku mutiara bulan. Letakkan di tanah dan mundur 100 meter, aku akan mendapatkannya sendiri. Yuan Sun tidak berani menyinggung perasaannya, takut keinginannya dia melakukan apa yang diperintahkan, meletakkan mutiara bulan di laut timur dan mundur 100 meter. Menunjuk jarinya, Yunxiao mengumpulkan beberapa elemen air di udara dan mencuci mutiara bulan beberapa kali sebelum dia mengambilnya. Setelah kontak, perasaan yang sangat akrab melonjak ke dalam tubuhnya, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Di bawah deteksi bulan Pearl, beberapa titik akupunturnya mulai memancarkan cahaya putih redup. Terkejut, Yunxiao buru-buru memasukkan mutiara kembali ke cincinnya untuk menghindari Yuan Sun memperhatikan fenomena aneh itu. Benar saja, ekspresi kebingungan melintas di mata Yuan Sun, dia mengerutkan kening, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Namun, ini tidak masalah baginya, yang paling penting sekarang adalah menyanjung pihak lain dan berharap pahlawan gila itu akan mengubah jenis kelaminnya untuknya. Yunxiao, di sisi lain, dengan cepat membuat rencana di dalam hatinya, jika dia bisa memanfaatkan orang aneh ini, dia bertanya, sudah berapa lama kamu berada di selatan kota? Apakah kamu merasakan sesuatu yang tidak biasa? Sudah 7 hari, Yuan Sun mengerutkan kening, dan perubahan terbesar adalah ada banyak ahli yang menyelinap masuk baru-baru ini, saya bahkan tidak tahu detail dari beberapa dari mereka, dan rasanya seperti badai akan datang. Misi awal saya adalah membunuh Yunxiao, tetapi karena semakin banyak ahli yang muncul, saya telah menunggu waktu saya dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang dia. Meskipun dia aneh, dia tidak bodoh atau, sebaliknya, mereka yang bisa berkultivasi ke peringkat kehormatan bela diri semuanya sangat berbakat dan cerdas. Selain Empyrean 1 Pavilion, ada juga orang-orang dari Sekte 4 Ekstrim, sepertinya ada beberapa kekuatan misterius lainnya yang bahkan aku tidak tahu. Murid Yunxiao menyempit saat dia berkata dengan suara yang dalam, ada kekuatan lain selain Empyrean, 1 Pavilion dan 4 Sekte Ekstrim. Yuan Sun mengangguk, metode komunikasi dan personel Empyrean 1 Pavilion dan 4 Sekte Ekstrim mudah dikenali, kekuatan lainnya mungkin adalah keberadaan yang lebih tidak jelas, itu sebabnya saya tidak mengenali mereka pada awalnya, dia tidak terlalu kuat, setidaknya tidak lebih kuat dari Pavilion Empyrean Anda. Tidak buruk, Yunxiao tiba-tiba tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari Istana Dewa Kematian, selama kamu membantuku, aku tidak hanya akan meminta Tuan untuk mengubah jenis kelaminmu, tetapi aku juga akan memberimu pria tampan untuk dinikmati. Sosok Tang Jie muncul di benaknya. Pria cantik, alis Yuan Sun bergerak-gerak, dan dia tertawa, aku ingin tahu bagaimana dia dibandingkan denganmu. Apa yang dia hargai sekarang hanyalah perubahan jenis kelamin, adapun pria tampan, dengan kekuatannya, dia bisa memiliki sebanyak yang dia inginkan. Yunxiao gemetar dan berkata dengan marah, kamu tidak diizinkan bercanda denganku di masa depan, dan kamu tidak diizinkan untuk memikirkan aku. Yuan Sun tertawa canggung, aku hanya bercanda, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Seorang ahli kehormatan bela diri benar-benar telah tunduk kepadanya untuk masalah yang konyol dan mesum, namun, hati Yuan Sun mendidih karena amarah, dia mendengus, kamu bisa sombong seperti yang kamu inginkan sekarang. Ketika aku menjadi wanita sejati, aku pasti akan menangkapmu dan menyiksa kamu, aku akan membiarkan kamu mendapat kehormatan menjadi pria pertamaku setelah mengubah jenis kelaminku. Bagaimana mungkin Yunxiao tidak melihat pikiran kotor di hatinya? Dia mencibir dan berkata, sekarang, bantu aku mencari tahu sesuatu, kelompok tentara bayaran kerangka telah menangkap seorang pria bernama Tang Jie, dan kapten kelompok tentara bayaran pemula bernama Mu Wu, bantu aku mencari tahu di mana keduanya ditahan.
Yuan Sun mengungkapkan ekspresi curiga, berkata, banyak ahli telah datang ke paviliun Empyrean Anda baru-baru ini, kan? Mengapa kamu masih membutuhkan aku untuk melakukan hal semacam ini? Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia mendengus, bahkan Anda dapat melihat identitas Empyrean satu paviliun, bagaimana mungkin korps tentara bayaran kerangka tidak tahu? Tanyanya, yang terbaik bagi Anda untuk mengambil tindakan sekarang, selain itu, Tang Jie itu cukup tampan. Tang Jie, Yuan Sun bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah mereka dari Sekte 4 Ekstrim? Tanyanya, itu benar, kata Yun Xiao sambil tersenyum, dia adalah tuan muda tertua dari Sekte 4 Ekstrim. Senyum Savage melintas di wajah Yuan Sun saat dia terkekeh, lumayan, saya belum pernah bermain dengan pria dengan status ini, ketika aku mengetahuinya, aku akan pergi ke tempat berkumpul paviliun Empyrean untuk menemukanmu. Tidak, Yun Xiao buru-buru berkata, tidak. Sekarang identitas saya di Empyrean satu paviliun telah terungkap, saya akan tinggal sendirian di luar untuk saat ini, jika Anda memiliki berita, datanglah ke penginapan untuk menemukan saya. Petik 2. Dia meninggalkan alamat, dan mereka berdua bertukar beberapa kata lagi sebelum mereka berpisah. Yun Xiao menemukan penginapan untuk menginap, dia tidak menyangka situasi di selatan kota akan lebih rumit dari yang dia harapkan, tampaknya penampilan Tang Jie telah menarik perhatian banyak kekuatan lain selain paviliun Empyrean 1, saat ini, yang paling penting adalah mengenali situasinya, jika tidak, jika mereka bergegas masuk sekaligus, mereka akan menjadi umpan meriam. Ini terutama terjadi ketika dia bertemu Yuan Sun, seolah-olah kue daging telah jatuh dari langit, dia awalnya datang untuk membunuhnya, tetapi sekarang, dia telah menjadi sangat membantu, dengan kekuatan Yuan Sun, dia bisa dianggap sebagai ahli terkemuka di Chengnan. Selain itu, meskipun orang-orang ini tidak normal, mereka semua adalah pembunuh, kekuatan mereka jauh lebih tirani daripada mereka yang berpangkat sama, dan mereka paling baik dalam bertindak dalam kegelapan. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang, dia hanya perlu menunggu kabar itu. Saat dia menenangkan pikirannya dan hendak berkultivasi, dia tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merasakan beberapa kekuatan kuat mendekatinya. Ada total 3 dari mereka, dan mereka semua berada di alam Kaisar Bela Diri, tetapi level mereka tidak tinggi, mereka bertiga semuanya adalah Kaisar Bela Diri bintang 1, mereka sepertinya berpikir bahwa dia mudah diganggu, mereka bahkan tidak perlu menyembunyikan sosok mereka dan langsung muncul di ruangan dengan angkuh, mereka semua menatapnya dengan senyum dingin. Yun Xiao menganggap penampilan arogan ketiga pria itu sangat lucu, kalian bertiga menerobos masuk tanpa mengetuk, apakah Anda tidak memperhatikan sopan santun Anda? Gambar geng. Mereka bertiga tercengang saat mendengar ini, mereka berpikir bahwa pihak lain pasti akan waspada, tetapi mereka tidak berharap dia sama sekali tidak peduli. Pemimpin itu mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Kali ini, giliran Yun Xiao yang tercengang, dia berpikir bahwa karena mereka datang ke sini, mereka pasti mengenalnya, kalian bertiga tidak mengenalku, jadi mengapa kamu mencariku? Dan siapa kamu? Pria di sebelah kiri memiliki ekspresi marah di wajahnya saat dia berteriak, omong kosong apa yang kamu muntahkan? Jawab apapun yang aku tanyakan padamu, atau aku akan memberimu pelajaran. Untuk membuktikan bahwa dia bisa memberi Yun Xiao pelajaran, dia langsung melepaskan aura Kaisar Bela Diri bintang 1 dan menekan Yun Xiao, ekspresi dingin dan arogan muncul di wajahnya, seolah-olah dia berkata, mari kita lihat apakah kamu bisa tahan atau tidak. Yun Xiao terdiam sejenak kemudian, dia berkata dengan senyum masam, baiklah, jika ada yang ingin kamu tanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Pria yang memimpin bertanya, siapa kamu? Siapa ahli yang baru saja Anda pisahkan itu? Apa tujuanmu datang ke hutan Song yang lembut? Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, pria itu adalah seorang pembunuh, dia datang ke hutan lagu yang lembut untuk membunuhku, adapun saya adalah pemimpin tim ke-8 kelompok tentara bayaran noob. Kamu dari kelompok tentara bayaran pemula. Mereka bertiga terkejut, yang di sebelah kiri berkata dengan marah, omong kosong. Kapten kelompok tentara bayaran pemula setidaknya adalah Kaisar Bela Diri Puncak, kamu hanya Raja Bela Diri Puncak, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi komandan, apakah menurut Anda kami mudah dibodohi? Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya.
Dia tiba-tiba memperkuat tekanan pada tubuhnya dan menghancurkannya dengan keras pada Yun Xiao. Yun Xiao hanya merasakan embusan angin, dan itu hangat dan nyaman saat menekan tubuhnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Aku mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu tidak percaya padaku. Bolehkah aku tahu siapa kalian bertiga? Bisakah Anda mengungkapkannya? Setiap orang harus jujur satu sama lain." Pria di sebelah kanan merasa sedikit aneh dan berkata, "Ada sesuatu yang aneh tentang pria ini, dia sebenarnya baik-baik saja di bawah tekanan kaisar bela diri." Pria di sebelah kiri juga menyadarinya, dan dia telah menyadarinya sejak lama, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Dia telah memperkuat tekanannya, tetapi Yun Xiao hanya menertawakannya, seolah-olah dia sedikit mengantuk. Pria di tengah tiba-tiba memiliki firasat buruk, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, "Karena kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya, maka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Anda tahu keberadaan kami, jadi Anda harus merahasiakannya, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia." Mereka bertiga tiba-tiba bergerak. Saat mereka hendak menyerang, mereka melihat lonceng kuno muncul di tangan Yun Xiao, dan itu berdering dengan satu ketukan. Dang! Saat gelombang suara menyebar, mereka bertiga langsung merasakan pikiran mereka menjadi kosong dan kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Meskipun mereka pulih dengan cepat, mereka menemukan bahwa mereka tidak lagi berada di dalam ruangan, tetapi di bawah langit yang cerah. Apa yang sedang terjadi? Di mana tempat ini? Ketiga pria itu terkejut. Mereka segera melihat Yun Xiao berdiri di udara di depan mereka dengan senyum di wajahnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka memiliki firasat buruk. Segera, mereka bertiga kehilangan kekuatan tempur mereka dan terbaring di tanah, berlumuran darah, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Seorang pria berkata, dengan ngeri, "Saya mengerti. Ini adalah bagian dalam kapal Nuh. Mungkinkah Anda menjadi Tang Jie dari Sekte 4 Ekstrim? Bagaimana bisa? Anda jelas tidak memiliki kunci Yin, jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan kapal Nuh? Dan kamu tidak memiliki benda itu, jadi bagaimana kamu bisa memperbaikinya sendiri?" Ketika dua pria lainnya mendengar itu, mereka tercengang pada saat yang sama. Mereka melihat sekeliling ke ruang tak berujung, dan ketika mereka memikirkan cara Yun Xiao yang tidak dapat diprediksi barusan, mereka bertiga benar-benar pingsan hanya dengan mengangkat jarinya. Hati Yun Xiao bergetar saat dia berjalan turun dari kehampaan sambil tersenyum dan berkata, "Sepertinya kalian benar-benar punya materi. Aku tidak membiarkanmu masuk tanpa alasan. Mari kita bicara tentang asal-usulmu." Pria yang memimpin tampak sedih, auranya putus asa saat dia berkata, "Kamu sudah mendapatkan kapal Nuh, jadi apa lagi yang harus kamu katakan? Bunuh saya atau potong saya?" Yun Xiao terkekeh dan berkata, "Aku tidak akan membunuhmu. Aku yakin kamu sudah lama memperhatikan pria yang berpisah dariku. Saya yakin Anda telah mengawasinya. Aku ingin tahu apakah kalian tahu apa minat dan hobi khususnya." Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka langsung gemetar tak terkendali. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi kebencian. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami, iblis." Salah satu dari mereka berkata, gemetar. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan mendengus, "Kamu pikir kamu tidak bisa hanya karena kamu mengatakannya? Menurutmu kamu siapa? Aku akan memberimu 3 napas untuk dipertimbangkan, jika tidak, saya akan meminta orang itu menginterogasi Anda. Dia tidak seburuk saya, dan dia selalu sangat lembut kepada pria." Mereka bertiga gemetar bahkan lebih keras. Yuan Sun telah berada di bawah pengawasan mereka sepanjang waktu, jadi dia secara alami mengerti fetis seperti apa yang dia miliki. Wajahnya menjadi sangat pucat. Kataku, kamu tidak boleh membiarkan orang itu berurusan dengan kita." Pemimpin itu akhirnya menangis dan berkata dengan sedih, "Kami berasal dari kuil api suci." Kuil api suci. Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Yun Xiao bertanya dengan curiga, "Apakah ada sekte seperti itu di wilayah barat? Kurasa tidak ada satupun di ranah seni bela diri surgawi, kan?" Di ranah seni bela diri surgawi, beberapa kekuatan yang sedikit terkenal, bahkan jika mereka tidak pernah berhubungan dengan mereka, mereka setidaknya tahu tentang mereka, karena pihak lain dapat mengirim 3 ahli alam kerajaan bela diri dengan santai. Mereka tidak akan menjadi geng sampah. Mungkinkah kamu sekte tersembunyi?
Tanyanya. Ya, kata pria itu, kami adalah keturunan dari penguasa bela diri yang tak tertandingi Ye Tianan. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan heran, Ye Tianan. Lalu, tujuan kemunculanmu kali ini adalah untuk menjadi Wufu. Ekspresi sunyi melintas di wajah pria itu saat dia berkata dengan getir, ini kapal Nu ini, tapi aku tidak menyangka kamu memilikinya, namun, Ying Luo, bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin menemukan kapal Nu hanya dengan kunci yang, bahkan jika kamu cukup beruntung menemukannya secara tidak sengaja, bagaimana kamu bisa memperbaikinya untuk digunakan sendiri tanpa benda itu? Keterkejutan di hati Yun Xiao tak terlukiskan, dia tidak menyangka bahwa kapal Nu yang legendaris akan benar-benar muncul. Ye Tianan adalah penguasa bela diri tak tertandingi yang telah menyempurnakan senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi ini, sepertinya Tang Jie telah datang ke hutan lagu yang lembut untuk kunci Yin. Dalam hal ini, kunci Yin ada bersama kalian orang-orang dari kuil api suci, katanya dengan tenang, apalagi yang Anda butuhkan untuk menyempurnakan kapal Nu ini. Petik 2. Pria itu hendak mengatakan sesuatu ketika seseorang di sebelahnya menyenggolnya, dia segera diam. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia menyeringai mengerikan dan berkata, kamu tidak jujur, sepertinya aku harus meminta temanku untuk melayanimu. Mereka bertiga menggigil ketakutan, merasakan hawa dingin di krisan mereka merangkak kembali dengan sekuat tenaga, mencoba menjauh sejauh mungkin dari iblis di depan mereka. Saya akan berbicara, saya hanya berharap Anda dapat memberi kami kematian cepat setelah saya selesai, jangan serahkan kami kepada iblis itu. Orang pertama benar-benar putus asa, dia berkata dengan getir, kunci Yin ada di Tuan Muda Aula Api Suci kita, jika Anda ingin menyempurnakan kapal Nuh, Anda harus mendapatkan seni ilahi ini ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri Ye Nantian. Jadi begitulah adanya. Yun Xiao segera mengerti, tablet alam ilahi juga memiliki teknik ilahi yang sesuai dari alam besar, karena kapal Nuh dikenal sebagai artefak mistik tingkat tertinggi, itu normal baginya untuk membutuhkan teknik ilahi yang sesuai untuk memperbaikinya. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang kuil api suci, dia menghilang dalam sekejap, meninggalkan mereka bertiga di tempat, merasa tidak nyaman, mereka takut orang cabul akan menghukum mereka, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Pikiran Yun Xiao kembali ke kamarnya di penginapan, dia bergumam pada dirinya sendiri, bahkan keturunan kapal Nuh dan Ye Tianan telah muncul, dan klan iblis tampaknya semakin gelisah, saya tidak tahu dari mana di Jia, yang berada di Gunung Sumi, berasal, juga, mengapa rasanya alam bela diri surgawi akan berada dalam kekacauan. Petik 2. Suara naga iblis bergema di benaknya, itu bukan urusan Anda, berbicara tentang kapal Nuh, saya ingat sesuatu yang lain, apakah Anda ingat ketika Lu Qingyu mengundang Anda untuk berpartisipasi? Petik 2. Artefak mistik tingkat transenden. Yun Xiao tergerak, artefak mistik tingkat transenden. Petik 2. Itu benar, kata naga iblis, saat itu, Lu Qingyu sama dengan Ye Tianan, dia memiliki ambisi untuk menyempurnakan senjata tingkat mendalam kelas tertinggi, penampilanmu yang luar biasa di langit roh kecil membuatnya ingin menarikmu masuk, siapa yang tahu bahwa pedang garis tebasan astral yang kamu sempurnakan di langit roh kecil hanyalah senjata tingkat mendalam tingkat transenden yang lebih rendah. Begitu naga iblis menyebutkan ini, dia sepertinya penuh dengan keluhan, dia berkata dengan sedih, kamu heming menggabungkan 3 artefak mistik tingkat 9 menjadi satu melalui emas mistik toren dan menggunakan kekuatanku untuk mengendalikannya agar tidak pecah, Anda telah menipu keberadaan yang kuat dari lautan pembentukan jiwa dan ras iblis. Yun Xiao tersenyum kecut, tidak ada cara lain, Anda tahu situasinya saat itu, namun, saya memiliki beberapa pengalaman dalam menyempurnakan senjata tingkat mendalam kelas tertinggi, jika saya bisa mendapatkan kapal Nuh kali ini dan membongkarnya, saya pikir itu akan menjadi panen yang luar biasa. Saat dia memikirkan hal ini, matanya bersinar. Berhenti bermimpi, naga iblis berkata dengan jijik, selain keturunan Kaisar Bela Diri Ye Tianan, 4 sekte ekstrim, Empirean 1 pavilion, kelompok tentara bayaran kerangka, dan hujan misterius juga mengawasi kapal Nuh, ini adalah kekuatan yang kita ketahui, Tuhan tahu apalagi yang tidak kita ketahui, dengan kekuatan Anda saat ini. Aku tidak ingin tablet alam ilahi direnggut oleh orang lain. Dia berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, jika aku bisa pulih ke kondisi puncakku,
aku bisa membantumu. Sangat disayangkan bahwa saya hanya segumpal jiwa saya sekarang, dan kekuatan saya kurang dari 10% atau 20%, batu kecil itu telah meningkat cukup cepat, tetapi tidak mudah. Untuk memasuki alam 8 kehancuran, adapun binatang iblis Anda yang lain, Dark Thunder, bakatnya jauh lebih rendah dari si kecil, saya khawatir itu hanya akan bisa mencapai peringkat kehormatan bela diri paling banyak seumur hidupnya. Yun Xiao juga sangat kesal, kelompok tentara bayaran pemula tidak buruk, tapi sayang sekali Shao Huang tidak ada di sini, jadi aku tidak bisa mengendalikannya, jika tidak, membantuku berjuang untuk kapal Nu akan sangat membantu. Anak itu meningkat cukup cepat, dia akan menerobos ke alam bela diri tertinggi, siapa yang tahu di mana dia bersembunyi. Saya pikir Hai Beifei harus mengetahuinya, dia hanya menyembunyikannya darimu. Dia bukan satu-satunya yang tahu. Yun Xiao mendengus dingin, jika saya tidak salah, orang-orang dari kelompok tentara bayaran badai hujan dan kelompok tentara bayaran kerangka mengetahuinya, dan mereka pasti pergi untuk menimbulkan masalah, kalau tidak, aku membuat keributan besar di barat kota, merusak keseimbangan yang mereka miliki selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan tidak akan mengeluarkan kentut, mereka pasti telah mengirim sejumlah besar ahli untuk mengepung dan memusnahkan Kaisar Muda. Apakah kamu tidak khawatir? Naga Iblis bertanya dengan heran. Wajah Yun Xiao dingin saat dia berkata, Kaisar bela diri mana yang tidak menonjol dari segala macam kesulitan. Ini adalah urusan Kaisar Muda sendiri, dan saya yakin dia bisa menyelesaikannya, jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan kentang goreng kecil ini, dia tidak akan bisa mencapai puncak alam tertinggi bela diri bahkan jika dia menerobos ke alam tertinggi bela diri, situasi ini adalah ujian besar baginya, tetapi juga kesempatan. Tidak ada jalan pintas di jalan seni bela diri, semua kesulitan dan tantangan adalah batu yang menghalangi jalan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga merupakan modal untuk diinjak. Naga Iblis terdiam beberapa saat sebelum berkata, apa yang kamu rencanakan sekarang? Apakah kita akan pergi ke markas kuil api suci, atau kita hanya akan menunggu kabar dari cabul itu? Yun Xiao sepertinya tenggelam dalam pikirannya, dan dia tampak sedikit linglung. Tiba-tiba, dia berkata, kamu benar, saya memang sangat lemah sekarang, dia mungkin akan berada di bagian bawah daftar dalam kompetisi ini, aku sudah memikirkan cara untuk sementara meningkatkan kekuatanku. Apa? Naga iblis itu tercengang. Yun Xiao tidak menjelaskan, sebaliknya, dia muncul langsung di tablet alam ilahi dan datang ke Gu Yuesheng. Gu Yuesheng, yang diam-diam berkultivasi, terkejut, dia berdiri dan berkata dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Yun Xiao berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, aku hanya meminjam mata surgamu yang dahulu kala. Apa? Gu Yuesheng terkejut, dan dia segera melihat pupil merah Yun Xiao kehilangan kesadaran. Jari-jari Yun Xiao berubah menjadi cakar dan mencakar mata kiri Gu Yuesheng, tiba-tiba, sebuah mata besar muncul dari sisi kiri wajahnya, bersinar dengan cahaya yang ganas dan terlihat mengerikan. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan kebingungan, dia meraih bola mata dan menariknya keluar, pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui tubuh Gu Yuesheng, dan wajahnya berubah menjadi sangat menakutkan, benar-benar kehilangan bentuk manusianya. Bola mata besar tersangkut di tangannya, dan lusinan pembuluh darah terus menari di udara, seperti gurita, seolah-olah mencoba mengambil sesuatu. Jangan bilang kamu mencoba meniru cabul itu dan menanamkan benda ini ke dalam tubuhmu. Tanya naga iblis dengan kaget. Tidak juga, Yun Xiao mendengus, saya hanya meminjamnya, orang gila Jie itu cukup mampu, mata surga kuno ini sudah mati, tetapi dia telah menanamkan serangga Brahma di dalamnya dan menggunakannya untuk mengontrol gerakan mata surga. Serangga Brahma memiliki sifat parasit yang sangat kuat dan dapat ditanamkan ke dalam tubuh manusia pada saat yang bersamaan, namun, serangga pemakan Brahma harus terus-menerus memakan esensi darah manusia. Gu Yuesheng ini adalah bibit yang bagus, sayang sekali dia menjadi murid orang gila itu. Pada saat ini, Gu Yuesheng telah kehilangan mata surga primordialnya, dan satu sisi wajahnya menjadi sangat menakutkan, tapi, dengan beberapa mantra dari Yun Xiao, wajahnya mulai berangsur-angsur pulih. Pembuluh darah di mata surgawi dahulu kala terus menari di udara, dan segera menemukan keberadaan Yun Xiao, mereka segera mengeras dan menusuk tubuh Yun Xiao seperti jarum. Tapi, Yun Xiao sudah siap, selain itu,
mereka berada di tablet alam ilahi, dan bahkan Kaisar bela diri tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia meniup dengan ringan, dan lusinan pembuluh darah berhenti di udara. Mereka sangat kaku sehingga mereka tidak bisa bergerak maju sama sekali. Kemudian, mereka pecah dan berubah menjadi debu yang tertiup angin. Setelah mata surga dahulu kala kehilangan pembuluh darah itu, pupil matanya perlahan terkulai, berubah menjadi benda mati. Yun Xiao mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan menatap ke mata surgawi. Dia ingin sepenuhnya memahami struktur mata surgawi dan kemudian menggunakannya. Naga iblis menatapnya untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Aku mengerti, jadi Anda ingin menyempurnakan benda ini menjadi senjata tingkat yang mendalam. Idemu bahkan lebih gila daripada orang gila Jie itu." Seorang alkemis harus bertindak seperti seorang alkemis. Yun Xiao mendengus dingin, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa disempurnakan. Dia menempatkan bola mata di udara dan terus-menerus menyuntikkan semua jenis kekuatan aturan ke dalamnya. Cincin penyimpanan di tangannya berkedip dengan cahaya hijau, dan bahan surgawi yang tak terhitung jumlahnya serta harta duniawi muncul di langit, menyebar satu per satu. Mata Yun Xiao menyapu bola mata, dan dengan pikiran, lusinan berbagai bahan terbang dan didistribusikan di sekitarnya dengan postur yang aneh. Dia melambaikan tangannya lagi, dan api yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tanah dan membubung ke langit, menelan semua bahan dan memanggangnya. Mata naga iblis itu bersinar dengan cahaya aneh. Kekuatan jiwa Anda hanya di peringkat kelima, tetapi Anda dapat menggunakan aturan langit dan bumi di tablet alam ilahi dan menampilkan api Phoenix sejati tanpa batas. Bisakah Anda menyempurnakan senjata mendalam tingkat yang lebih tinggi? Petik 2. Yun Xiao menjelaskan sambil melemparkan seni sihir. Paling-paling, aku bisa memperbaikinya ke tingkat ke-6, dan itu dibatasi oleh kekuatanku sendiri. Jadi bagaimana jika saya bisa menyempurnakannya ke tingkat ke-9? Selain itu, Anda juga tahu bahwa ketika menyempurnakan tingkat ke-7 dan di atas persenjataan yang dalam, akan ada kesengsaraan guntur aturan surgawi. Di tablet alam ilahi saya, tidak ada kesengsaraan guntur. Bahkan jika itu adalah senjata mistik tingkat ke-7, itu tidak dapat dibandingkan dengan senjata mistik tingkat ke-7 yang telah mengalami kesengsaraan guntur. Sangat mudah untuk memahami situasi ini. Seorang kaisar bela diri yang juga telah mencapai tingkat kaisar bela diri tetapi telah berkultivasi dalam pengasingan pasti akan jauh lebih lemah daripada kaisar bela diri yang telah bertarung di luar selama bertahun-tahun. Di tablet alam ilahi, dia hampir menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Dia bisa menyesuaikan aturan alam sesuka hati, sehingga dia bisa mengisi kembali kekuatan jiwanya dengan sangat cepat, dan itu tidak akan menghabiskan banyak energi untuk memperbaikinya. Bola mata sedang dipanggang oleh Phoenix Fire yang sebenarnya. Jika tidak, itu akan berubah menjadi abu setelah mati selama bertahun-tahun. Berbagai bahan langsung dilarutkan oleh api sejati dan diserap ke dalam bola mata. Warna bola mata menjadi semakin cerah, berkedip dengan cahaya keemasan seolah-olah hidup. Murid-muridnya tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri saat mereka membuka dan menutup, terus-menerus melepaskan kekuatan aneh. Itu adalah kekuatan mental. Naga iblis juga keluar dari pedang bayangan ungu, menyusut puluhan kali menjadi naga kecil. Itu duduk dengan tenang di samping Yun Xiao, menyaksikan proses pemurnian. Api Phoenix sejati terbakar dari kejauhan, dan niat keadaan saleh yang dipancarkannya juga sangat bermanfaat baginya. Tangan Yun Xiao bergerak lebih cepat, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Karakter seperti kecebong terus memancarkan kabut tebal dan menghilang di udara. Pada akhirnya, cahaya keemasan dari bola mata menjadi semakin kuat, begitu menusuk sehingga sulit untuk membuka mata seseorang. Gelombang niat senjata berangsur-angsur terbentuk. "Mundur, ayo!" Yun Xiao berteriak, dan api sejati Phoenix yang memenuhi langit dengan cepat surut kembali ke bumi. Dengan lambaian tangannya, bahan-bahan yang memenuhi langit semuanya disimpan di dalam cincinnya. Di langit, mata emas melayang dengan tenang. Itu sangat gesit, dan pupilnya berkedip dan melepaskan fluktuasi spiritual. Seperti yang diharapkan, itu item kelas 6. Dan roh ini sekuat milikmu, puji naga iblis. Saya tidak perlu begitu menyedihkan terhadap Tuan Yu sekarang. Namun, alis Yun Xiao berkerut erat, seolah-olah dia sangat tidak puas. Sayang sekali saya tidak memiliki cukup bahan pada saya, dan saya hanya bisa mencapai level ini. Klan mata surgawi kuno benar-benar mengesankan, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
bola mata ini masih memiliki kekuatan yang begitu kuat, namun, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi hujan. Cahaya keemasan melintas di antara alisnya, dan bola mata di udara tiba-tiba terbang ke bawah dan memasuki alisnya. Segera, mata emas muncul di tengah alisnya, itu berkedip dengan cahaya aneh dan kemudian menghilang. Jangan terlalu tidak tahu berterima kasih, kata naga iblis, pihak lain adalah alkemis tingkat 8, dan dia tahu semua jenis teknik rahasia, kamu hanya menyempurnakan satu mata, dan kamu ingin menekannya. Bagaimana dia bisa terus hidup? Petik 2. Yun Xiao sedikit khawatir, seberkas cahaya terbang keluar dari tangannya dan berubah menjadi pedang panjang, dia memegangnya di tangannya dan mulai memeriksanya dengan cermat. Itu adalah pedang King Subayangan ungu, setelah bertukar lusinan pukulan dengan pedang Vermilion bertang Jie hari itu sudah ditutupi dengan torehan besar dan kecil, itu sangat rusak. Selain itu, cadangan artefak yang ditransmisikan menjadi sangat tidak stabil, seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja. Artefak mistik tingkat ke-9 adalah kombinasi dari dua pedang, dan itu hanya mampu menempelkannya untuk waktu yang lama di bawah kendali kuat Yun Xiao. Sekarang pedang itu rusak, kekuatan kombinasi itu berangsur-angsur melemah. Dentang, Yun Xiao meletakkan pedang di udara dan menjentikkannya dengan ringan dengan jari, itu mengeluarkan teriakan pedang yang tajam dan tiba-tiba terbelah menjadi dua, menembakkan dua aliran pedang Qi dengan warna berbeda, satu hijau dan satu ungu, berkedip di udara 1000 meter jauhnya. Namun, akumulasi alat kelas 9 yang kuat itu telah dikurangi menjadi kelas 7. Pedang King Subayangan ungu ini memang senjata tingkat mendalam yang bagus, sayangnya, itu tidak cocok untuk niat pedang bintang saya, lebih baik menyempurnakan senjata tingkat mendalam kelas 6 sendiri. Dengan satu pikiran, api Phoenix yang sebenarnya sekali lagi bangkit dari tanah dan berkumpul menuju dua pedang, membakarnya. Sungguh, kata naga iblis, Anda benar-benar ingin mengurangi level bahan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan persenjataan mendalam tingkat ke-9 ke tingkat ke-6. Petik 2. Wajah Yun Xiao setenang air saat dia berkata dengan ringan, setelah aku dengan paksa menyempurnakan pedang selas astral di langit roh kecil, aku punya ide di benakku, setelah memperoleh teknik ilahi ekspansi besar, kemungkinan ide ini direalisasikan telah meningkat. Satu-satunya hal yang ingin saya lakukan sekarang adalah membongkar kapal Nuh. Saya yakin saya bisa membuat senjata tingkat mendalam tingkat supreme yang nyata. Adapun kedua pedang ini, mereka tidak cocok dengan esensi pedang bintang saya dalam hal materi atau kreasi, apa gunanya? Petik 2. Dengan lambaian tangannya yang santai, dua persenjataan tingkat ke-7 mulai meleleh di bawah panas api Phoenix yang sebenarnya. Sangat disayangkan bahwa tablet alam ilahi tidak dapat memadatkan kesengsaraan Guntur, jika tidak, dia bisa langsung menyempurnakan artefak mendalam tingkat 9 dengan mengirimkan aturan surga. Aura ungu dan hijau terus mengalir keluar dari dua pedang, menerangi langit menjadi dua bagian yang berbeda, di bawah api ilahi Phoenix, semuanya bisa berubah menjadi ketiadaan. Pedang azulet terbuat dari bahan tingkat 9, tetapi kotorannya telah dibakar, dan mereka telah mengembun menjadi gas. Kemudian, terdengar suara di tanah, tubuh binatang batu itu terus muncul dari tanah, ia mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat, lalu terbang ke langit dan berdiri di tengah dua pedang itu. Wajah Yun Xiao mulai berubah serius saat dia mengendalikan gas ungu dan hijau untuk perlahan melonjak ke arah binatang batu itu. Murid naga iblis berkontraksi saat dia berseru, kamu gila. Kamu tidak berpikir untuk memurnikan batu kecil itu, kan? Kedua aura ini sangat sombong dan kuat, Xiao Xi akan mati. Ekspresi gila melintas di mata Yun Xiao saat dia mendengus, aku hanya menyempurnakan tubuhnya, bukan jiwanya. Binatang batu itu adalah keberadaan yang sangat aneh, tubuhnya terbuat dari batu, dan tidak akan mati selama jantungnya yang terbuat dari batu tidak terluka, selama saya menggabungkan Qi ungu dan hijau ke dalam tubuhnya, bahkan persenjataan mendalam tingkat ke-9 tidak akan bisa menyakitinya. Selain itu, tubuh fisiknya dapat menyerap kekuatan bumi dan terus pulih, ini adalah kartu utama saya untuk menekan hujan. Wajahnya dipenuhi dengan kekejaman, dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan Qi ungu dan hijau bergegas ke tubuh binatang batu itu. Begitu mereka bersentuhan, tubuh kuning binatang batu itu mulai runtuh seperti lempengan tanah liat, itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan berubah menjadi debu. Ekspresi kesakitan muncul di wajah kikuk binatang batu itu,
dan ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk meratap. Tapi, di bawah perintah Yun Xiao, dia tidak berani bergerak, dia hanya berdiri di sana dengan bodoh, menahan rasa sakit tubuhnya yang runtuh. Segera, hati merah batu juga terungkap, itu berdetak seperti jantung, seolah-olah sangat takut pada gas ungu dan hijau yang melahap tubuhnya, itu menyusut dengan hati-hati, sementara itu, tubuh jantung batu hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk di bawah gas ungu dan hijau. Tubuhnya benar-benar runtuh, kata naga iblis dengan suara yang dalam, perbedaan levelnya terlalu besar, tidak ada cara untuk menggabungkannya. Tubuh fisiknya telah dipelihara oleh tanah yang tumbuh di bumi dan memiliki banyak ruang untuk perbaikan, jika fusi gagal, dia hanya dapat menemukan tubuh lain, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Selain itu, Ki ungu dan hijau adalah item kelas 9, jika tidak dikendalikan dengan baik, kemungkinan besar akan melukai jantungnya secara tidak sengaja, dan itu akan berakibat fatal. Dengan ekspresi kejam di wajahnya, Yun Xiao berkata, jika saya tidak bisa menggabungkannya dengan tubuh saya tidak akan bisa menahan satu pukulan pun dari hujan, dia hanya bisa menyerah padanya sepenuhnya, atau memeliharanya sebagai hewan peliharaan, dan memberikannya ketika dia menggoda gadis-gadis di masa depan. Jika Anda ingin menjadi asisten saya dan melangkah ke puncak Dao bela diri bersama saya, sedikit pelatihan ini bukan apa-apa. Ahli tak tertandingi mana yang tidak menjalani hidup dengan cara ini. Naga jahat, kapan kamu menjadi begitu bertele-tele? Jika kamu terus bertele-tele, aku akan memurnikanmu juga. Naga iblis terdiam beberapa saat, kata-kata Yun Xiao sangat masuk akal, jika dia bisa berhasil, manfaat bagi binatang batu itu akan tak tertandingi. Selain itu, dia juga tahu bahwa semua alkemis adalah orang gila, meskipun Yun Xiao terlihat normal, dalam hal alkimia, dia tidak berbeda dengan orang-orang gila di lautan formasi jiwa. Tubuh Yun Xiao bersinar dengan cahaya teknik ilahi ekspansi besar, yang secemerlang matahari, satu demi satu teknik ilahi dikirim ke tubuh binatang batu itu, dan segera, ia runtuh ke titik di mana hanya jantungnya yang tersisa, gerakannya melambat, dan alisnya berkerut. Seperti yang dikatakan naga iblis, keadaan binatang batu saat ini tidak dapat menahan penyempurnaan Ki ungu dan hijau, itu hanya bisa diubah menjadi abu. Setelah dia merenung sejenak, seberkas cahaya perlahan naik dari tangannya, sebuah kuali ungu kecil perlahan terbang keluar, semua jenis pola aneh terukir di atasnya, kuno dan mendalam. Di bawah tekanan kuali ungu, pupil naga iblis menyusut dan dia menahan napas, dia merasakan penindasan di hatinya. Buka! Yun Xiao berteriak keras dan mendorong telapak tangannya ke depan, cahaya roh melintas di tangannya, lalu berubah menjadi rune dan membekas dirinya di kuali ungu. Kuali ungu didorong ke udara oleh kekuatan rune, tetapi masih mati, tidak ada esensi senjata yang menyebar, dan itu seperti babi mati, tidak peduli berapa banyak air yang digunakan untuk memanaskannya, itu tetaplah babi mati. Yun Xiao mengutuk dengan marah, sialan. Aku tidak percaya aku tidak bisa membukamu di tablet alam ilahiku. Dia menunjuk jari, dan kekuatan hukum muncul di dunia, menekan kuali ungu, ruang dikompresi pada saat ini, dan bobot yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi pada saat itu. Bum bum bum. Kuali ungu akhirnya mengeluarkan suara gemuruh saat mengalami benturan besar, perut besar kuali bergemuruh seolah-olah menahan beban yang tak terbatas. Bagus. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bakar. Yun Xiao berteriak, api Phoenix sejati, bakar. Lautan api segera muncul di langit, aura api yang menakutkan menutupi langit dan bumi, menelan kuali ungu dan membakarnya. Dua kekuatan wilayah, yang berada di tablet alam ilahi, dikerahkan hingga tingkat terkuat mereka dan ditumpuk bersama, kuali ungu akhirnya tidak tahan lagi, cahaya ungu menyebar dalam api, dan tubuh kuali tiba-tiba menjadi emas, pola-pola aneh di atasnya menyala satu persatu, dan kecemerlangannya mengalir, dan ki spiritual luar biasa. Mata Yun Xiao berkedip dengan keganasan saat dia muncul di depan kuali ungu dalam sekejap dan melakukan teknik pemurnian, itu adalah teknik gelombang ilusi yang dia ciptakan, semua jenis mantra dilemparkan ke dalam kuali ungu seperti tetesan air hujan, mencoba memulainya. Namun, seni spiritual itu seperti tetesan hujan yang jatuh ke lautan api, mereka menguap bahkan sebelum mereka bisa masuk, tidak peduli seberapa kuat teknik sutra surgawi gelombang ilusi Yun Xiao, itu tidak bisa menembus cahaya ungu.
Adikmu. Yun Xiao meraung saat karakter seperti kecebong emas berangsur-angsur mengembun di tangannya, itu adalah yang sama yang dia lihat di lorong Gunung Meru. Dia tidak mengerti arti dan aturannya, jadi dia hanya secara kasar memadatkannya dan membiarkannya bersinar di tangannya. Ledakan. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, melewati ki ungu tebal dan mengenai kuali. Dalam sekejap, cahaya keemasan melesat keluar dari atas kuali, dan pola pada badan kuali menjadi lebih hidup. Gas ungu di sekitarnya berangsur-angsur menyebar dan mulai menembakkan sinar cahaya keemasan. Itu adalah pemandangan yang mempesona. 3 karakter kuno di tubuh kuali, kuali gunung dan sungai, juga tampak semakin kuno. Setelah telapak tangan Yun Xiao mendarat, dia merasakan serangan balik besar yang hampir menghancurkannya. Namun, dia berada di tablet alam ilahi, dan kekuatan apapun dibatasi oleh aturan di tablet. Ketika mundur mencapai tubuhnya, itu langsung menghilang. Sekarang, Yun Xiao sangat gembira melihat kuali gunung dan sungai diaktifkan. Dia buru-buru memanggil ki ungu dan hijau dan memasukkannya ke dalam kuali. Setelah itu, bahan di cincinnya menyebar di langit lagi. Sebaliknya, dia melemparkan semua bahan yang menurutnya enak dipandang. Dalam sekejap, lebih dari setengahnya dikonsumsi, dan tidak banyak yang tersisa. Akhirnya, dia menunjuk ke binatang batu yang sangat lemah, yang telah berhenti di kejauhan, dan perlahan terbang menuju kuali gunung dan sungai. Binatang batu itu kembali ke ukuran tubuh aslinya dalam waktu singkat, namun, warna kuning tanah di tubuhnya menjadi sangat kusam, dan dia tampak lesu dan putus asa. Jika kita melemparkannya seperti ini, dia akan benar-benar mati. Naga iblis berkata dengan suara yang dalam. Kamu terlalu banyak bicara. Yun Xiao mendengus, jika aku benar-benar ingin memurnikannya sampai mati, mengapa aku perlu membuang begitu banyak usaha untuk membuat kuali babi mati itu? Dia memfokuskan pandangannya dan dengan pikiran, garis-garis dan garis-garis cahaya kuning muncul di atas kuali gunung dan sungai. Mereka dipancarkan dari titik kecil dan tumbuh semakin besar. Mereka berukuran setengah kepalan tangan. Setelah titik kecil muncul, seluruh ruang terdistorsi sampai batas tertentu, dengan titik kecil sebagai tengahnya, itu ditekan ke bawah, seolah-olah beban tak berujung langsung menekuk pesawat. Bahkan kuali gunung dan sungai di bawah dipengaruhi oleh kekuatan, namun, itu tidak bergerak maju. Sebaliknya, ia mundur, tampaknya cukup cerdas untuk menghindari kekuatan. Di dalam bola cahaya itu ada sepotong kecil tanah yang tumbuh di bumi, harta karun yang tak ternilai harganya. Dengan bumi hidup melindungi jantung batunya, dia tidak akan mati tidak peduli bagaimana dia memurnikannya. Adapun seberapa jauh dia bisa melangkah, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Ketika tubuh monster batu yang kelelahan memasuki kuali besar, tanah yang tumbuh di bumi juga jatuh bersamanya. Kuali gunung dan sungai sepertinya telah merasakan kekuatan bumi yang bernapas dan menjadi bersemangat. Itu berwarna-warni, seperti pusat kembang api, warna-warna mentupi langit dan menerangi seluruh langit, memanjang ke kejauhan. Saat cahaya bersinar, perasaan hangat menyebar ke segala arah, memancarkan perasaan suci dan tak terganggu-gugat. Ini Bian. Yun Xiao tercengang oleh fenomena besar itu. Dia telah menjadi seorang alkemis selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah bisa menghasilkan fenomena skala besar saat memurnikan, seolah-olah dia telah memasuki dunia dengan warna kabur. Tidak hanya dia, tetapi naga iblis, Duan Yue, Yue Jiulin, dan yang lainnya yang terjebak dalam prasasti semuanya mengalihkan pandangan mereka ke satu arah pada saat yang sama, dan mereka semua melihat cahaya kuali ungu. Naga telah mengikuti Yun Xiao selama bertahun-tahun, dan meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang sihir, dia telah melihat banyak. Mungkinkah kuali ini juga merupakan senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi? Baru pada saat itulah Yun Xiao kembali sadar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi bagaimana bisa ada begitu banyak senjata tingkat mendalam kelas transenden di dunia? Satu-satunya hal yang tercatat dalam sejarah benua itu adalah kapal Nuh. Namun, fenomena ini benar-benar melebihi kuali ungu tingkat 9 biasa. Kamu belum pernah menggunakan harta karun yang tak tertandingi sebelumnya, kata naga iblis dengan cemas. Apakah batu kecil itu akan berbahaya? Petik 2. Dia dan binatang batu itu sama-sama berasal dari Gunung Meru, dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan yang terakhir, bahkan jika yang terakhir tidak memiliki banyak kesadaran spiritual.
setidaknya mereka berasal dari kampung halaman yang sama, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah pendamping. Yun Xiao menyeringai dan berkata, saya tidak tahu, saya akan menyerahkannya pada takdir, untungnya, saya bukan orang di sana. Wajah naga iblis menjadi gelap. Meskipun Yun Xiao mengatakannya dengan santai, dia sangat khawatir di dalam hatinya, dia sepertinya tidak tahu harus mulai dari mana dengan kuali misterius ini. Kamu, jangan bilang kamu sedang memurnikan di dalam. Cahaya di kuali gunung dan sungai berubah tak terduga, seolah-olah mengikuti semacam aturan, dari waktu ke waktu, semua jenis cahaya aneh akan menyala, tetapi fenomena aneh dari setiap cahaya melintasi langit yang luas, menerangi langit dan bumi. Tidak bisakah kamu heming tetap rendah hati? Yun Xiao sedikit tercengang, dia mengutuk beberapa kali, tetapi tidak ada reaksi, tapi tidak peduli apa, dia pernah menjadi eksistensi peringkat 9, setelah beberapa saat merenung, dia mulai menampilkan serangkaian gerakan yang sangat sederhana, itu adalah teknik pemurnian paling dasar, 36 bentuk, dan 12 bentuk bunga terbang dan salju yang jatuh yang dia ciptakan sendiri. Semua teknik pemurnian di dunia berasal dari teknik paling dasar ini, 48 teknik pemurnian dasar ini berisi semua teknik alkimia yang bisa dipahami oleh semua alkemis di ranah seni bela diri surgawi. Mungkin ukuran seni tidak sesederhana 48 teknik dasar, tetapi ini semua adalah aturan yang telah dipahami oleh para ahli dunia ini setelah bertahun-tahun akumulasi. Benar saja, dengan setiap gerakan yang dilakukan Yun Xiao, kuali gunung dan sungai tampaknya terpengaruh dan sedikit berubah. Meski begitu, Yun Xiao masih sangat gugup dan tidak percaya diri sama sekali. Untungnya, ada bumi yang bernapas di dalamnya, yang seharusnya dapat memastikan bahwa hati binatang batu itu tidak akan dimurnikan. Bagaimanapun, tanah nafas adalah induk bumi, yang mengembangkan segala sesuatu, levelnya bahkan lebih tinggi dari Phoenix Fire yang sebenarnya, dia benar-benar tidak tahu apa di dunia ini yang bisa menyempurnakan keberadaan seperti itu. Selain itu, dia juga memperhatikan bahwa cahaya yang dipancarkan oleh kuali gunung dan sungai tampaknya tidak sesederhana cahaya, perubahan konstan tampaknya mengandung semacam aturan. Penemuan ini sangat mengejutkannya, di dunia ini, satu-satunya keberadaan yang bisa menanggung beban aturan adalah persenjataan mendalam tingkat transenden legendaris yang telah melampaui kelas 9. Dahinya berlumuran keringat dingin, apakah dia mendapatkan senjata tingkat mendalam tingkat transenden lainnya? Tapi bagaimana ini mungkin? Hanya ada satu item yang tercatat dalam sejarah benua, dan sekarang telah menjadi warung pinggir jalan. Selain itu, dia secara bertahap mengerti bahwa jika dia ingin menyempurnakan senjata tingkat mendalam kelas transenden, dia harus menguasai seni spiritual tingkat dewa yang sesuai, di mana dia akan menemukan seni spiritual tingkat dewa di kuali kosong ini. Mereka mungkin telah hilang di Gunung Meru. Tanpa seni ilahi, itu hanya bisa menjadi kuali ungu biasa, itu bahkan lebih buruk daripada kuali biasa yang bisa dikendalikan sesuka hati. Yun Xiao merasa pusing, dan tenggorokannya sedikit kering. Dia menyingkirkan pikiran yang mengganggu ini dan mulai membenamkan tubuh dan pikirannya ke dalamnya. Dia mengembangkan 48 teknik dasar dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kuali gunung dan sungai untuk menghindari kecelakaan yang tidak dapat dia kendalikan. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya yang dipancarkan oleh kuali gunung dan sungai mulai bertemu, itu menjadi semakin kecil, seolah-olah penyempurnaan mendekati akhir. Wajah Yun Xiao juga memutih, meskipun dia berada di tablet alam ilahi, konsumsinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung sesuka hati, dan itu jauh di luar imajinasinya. Jika itu di luar tablet alam ilahi, tidak perlu berpikir untuk mengaktifkannya, kecuali seseorang memiliki seni ilahi, itu sama sekali tidak mungkin. Bum bum bum, gemuruh terus-menerus keluar dari kuali gunung dan sungai, saat cahaya menghilang. Cahaya keemasan menghilang dan berubah kembali ke ki ungu, itu berhenti bergerak dan melayang di kehampaan, itu berbalik ke babi mati, itu mati, seolah-olah tidak pernah hidup. Yun Xiao juga menghela nafas lega, dan dia melepaskan auranya. Pada saat ini, gelombang energi sepenuh hati secara bertahap berkumpul di tubuhnya dari segala arah, terus-menerus mengisi tubuh dan meridiannya, dan tiannya juga telah mengalami perubahan tertentu, menjadi lebih berlimpah dan kuat. Kekuatan ini bukanlah kekuatan aturan langit dan bumi di tablet alam ilahi, sebaliknya, setelah dia mengaktifkan kuali gunung dan sungai,
dia telah menembus penghalang yang setipis sayap jangkrik dan akhirnya melangkah ke alam 6 arah, seorang Grandmaster bela diri. Ketika orang lain menerobos ranah utama, masalah terbesar bukanlah akumulasi ki vital, tetapi pemahaman seni bela diri. Ini adalah alasan utama mengapa seniman bela diri tersingkir lapis demi lapis. Akumulasi Yuan Qi dapat dicapai melalui kultivasi berkelanjutan, tetapi pemahaman seni bela diri membutuhkan kebijaksanaan, pemahaman, dan bahkan keberuntungan yang besar. Ini kecuali seseorang dapat menemukan harta karun paling berharga di dunia, buah dao yang akan bela diri. Setelah meminumnya, seseorang dapat langsung memahami semua esensi bela diri dari alam utama itu, dan menerobos dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tetapi bagi Yun Xiao, pemahamannya tentang seni bela diri telah lama mencapai puncak alam kaisar bela diri, dan yang paling kurang adalah akumulasi ki primordial, dan karena konstitusinya, jumlah surga bumi Yuan Qi yang dibutuhkan untuk menerobos setiap bintang dan alam adalah beberapa kali, atau bahkan puluhan kali, dari seniman bela diri biasa. Meskipun kemajuannya sudah luar biasa dan tidak dapat dipahami di mata prajurit biasa, Yun Xiao masih merasa bahwa itu selambat siput, dan dia sangat tidak puas. Naga iblis terbang dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, apakah si kecil masih hidup? Anda bertanya kepada saya. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya, siapa yang harus saya tanyakan? Dia memberi isyarat dengan tangan kosong, dan kuali gunung dan sungai mulai berputar dan terbang kembali. Dia menepuk kuali, dan ritme menyebar darinya, seberkas cahaya bergegas keluar darinya dan melesat ke langit. Kemudian, kuali gunung dan sungai berubah menjadi bentuk miniatur, terbang ke tangan Yun Xiao, dan menghilang. Naga iblis dan Yun Xiao buru-buru menatap cahaya dan melihat bola hitam melayang di udara, seperti sepotong batu bara. Berubah menjadi abu, seru naga iblis. Yun Xiao juga tercengang, ya ampun. Di mana bumi pernapasanku? Itu tidak bisa. Hilang, bukan. Petik 2. Pada saat ini, batu bara hitam di udara mulai bergerak perlahan, itu seperti kubus Rubik, berputar ke arah yang berbeda, seolah-olah itu bergabung. Setiap kali berputar, ukurannya akan bertambah sedikit. Selain itu, warna tubuhnya terus berkedip, sama seperti kuali gunung dan sungai, itu berwarna-warni dan sangat indah. Segera, ia mengulurkan tangan dan kakinya, dan seekor binatang batu yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya muncul di depan keduanya. Ini Bian. Keduanya benar-benar tercengang. Binatang batu itu sekarang hanya setengah tinggi manusia, dan tubuhnya bulat dan canggung. Anggota tubuhnya sangat pendek dan tebal, dan bentuknya luar biasa lucu. Selain ekspresi kosong di wajahnya, dia benar-benar berubah. Kenapa kamu begitu kawai? Yang paling membuat mereka berdua pusing adalah salah satu mata seukuran wijen berwarna ungu, sedangkan yang lainnya berwarna hijau. Naga iblis dengan gila-gilaan berputar-putar di udara sebentar sebelum berkata dengan linglung, bisakah tampilan ini digunakan untuk bertarung? Apakah dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Yun Xiao menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan malu, aku tidak berharap dia bertarung lagi, aku hanya berharap bumi pernapasanku belum disempurnakan, kan? Dengan pikiran, dia mengirim pesanan. Mata binatang batu itu bersinar dengan cahaya ungu dan hijau, dan perutnya yang bulat membengkak lagi, wajahnya menjadi sangat tidak nyaman, dan berubah menjadi coklat. Dia meraung dan memuntahkan sepotong kecil tanah yang bernapas, itu terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di udara. Setelah proses ini, tubuh binatang batu itu berubah lagi, namun, penampilannya tidak berubah, itu hanya menyusut beberapa kali, dari setengah tinggi seseorang menjadi seukuran bola basket, perut bulat dan kepalanya benar-benar berubah menjadi labu harta karun. Yun Xiao menatap bumi yang bernapas sebentar, lalu tiba-tiba berteriak, sialan, itu jauh lebih kecil. Beberapa di antaranya benar-benar telah disempurnakan. Bagaimana mungkin? Naga iblis itu terkejut, bumi yang hidup adalah harta karun tertinggi yang telah ada sejak penciptaan dunia, bagaimana itu bisa disempurnakan? Mungkinkah batu kecil itu menyerapnya? Hati Yun Xiao juga bergetar, dia menatap binatang batu itu dan memberi perintah, sekarang, serang aku dengan seranganmu yang paling kuat, coba aku lihat apakah kamu menjadi lebih kuat. Gas ungu dan hijau meledak dari mata binatang batu itu, memotong langit seperti dua pedang tajam dan menembus tubuh Yun Xiao.
Hati Yun Xiao bergetar, pedang Qi dari pedang King Su bayangan ungu sebenarnya telah disempurnakan menjadi Qi tajam di matanya, bahkan sebagai alkemis tingkat kelima, dia merasakan laut spiritualnya bergetar. Segera setelah itu, wajah menggemaskan binatang batu itu berubah ganas, ia memamerkan taringnya dan meraung keras, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Suara batu yang menggiling bersama bisa terdengar dari seluruh tubuhnya. Pada saat ini, ukuran tubuhnya terus meningkat, dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi raksasa dan kembali ke beberapa penampilan mendominasi yang dia miliki sebelum dia disempurnakan. Dia meraung dan melemparkan pukulan. Angin dari pukulan itu begitu sombong sehingga menyebabkan tekanan udara meledak terus-menerus. Semua jenis tekanan spiritual membuat suara mendesis yang tajam, dan ada Qi ungu dan hijau yang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Seluruh tubuhnya yang besar muncul di Qi ungu dan hijau, dan dia tak terkalahkan. Mata naga iblis dipenuhi dengan kegembiraan saat berkata, sangat mendominasi, sangat tampan. Yun Xiao juga sangat gembira, tetapi ada juga sedikit kengerian di matanya. Di bawah pukulan itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ruang di sekitarnya terus-menerus diremas, dan itu akan runtuh. Puncak Kaisar Bela Diri. Dia pasti melampaui puncak Kaisar Bela Diri. Yun Xiao dapat dengan jelas merasakan kekuatan pukulan, yang jauh melampaui puncak Kaisar Bela Diri, tetapi aura binatang batu itu masih milik Kaisar Bela Diri, yang agak sulit baginya untuk dipahami. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya, dan kekuatan penguasa langsung berkumpul di depannya, membekukan serangan kekuatan penuh binatang batu itu, membuatnya tidak dapat maju lebih jauh. Apa yang terjadi? Tanya naga iblis. Saya juga berpikir bahwa pukulan ini telah lama melampaui ranah Kaisar Bela Diri, tetapi mengapa auranya masih seperti Kaisar Bela Diri? Dan mengapa dia tidak memiliki kekuatan domain yang seharusnya dimiliki oleh kehormatan bela diri? Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa menjelaskan situasinya, dia langsung memberi perintah agar binatang batu itu menarik tinjunya. Ekspresi ganas di wajah binatang batu itu segera meleleh, dan itu kembali ke penampilannya yang lucu dan konyol. Ukuran tubuhnya juga menyusut dari raksasa menjadi seukuran bola basket sebelum berhenti. Seluruh tubuhmu seperti labu. Yun Xiao menatapnya dan berkata, tetapi ketika kamu memukul, kamu seperti dewa penjaga, tidak bisa dihancurkan. Aku akan memberimu nama, aku akan memanggilmu Labu Little King Kong. Dia berpikir sejenak dan berkata, binatang iblis biasanya memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan sangat sulit bagi mereka untuk mempelajari seni bela diri manusia. Saya akan mengajari Anda gerakan Vajra yang paling sederhana, tetapi paling praktis. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memahaminya. Petik 2. Tiba-tiba, gagasan untuk membiarkan binatang iblis mempelajari teknik bela diri muncul di benak Yun Xiao. Karena iblis bisa mempelajari teknik bela diri, mengapa binatang iblis tidak bisa? Meskipun ada perbedaan besar dalam kecerdasan mereka, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengajarkan beberapa hal yang paling sederhana. Kalabash Little King Kong adalah yang terbaik dalam mengayunkan tinjunya dan menghancurkan orang, yang memiliki efek yang sama dengan tinju King Kong. Dia bisa berkomunikasi dengan Labu Little King Kong melalui pikiran spiritual. Dia segera menanamkan esensi dari tinju King Kong ke dalam pikiran Labu Little King Kong. Meskipun itu adalah teknik seni bela diri yang paling dasar, di bawah pemahamannya sebagai tertinggi bela diri, dia mampu menyimpulkannya dengan sangat menyeluruh. Faktanya, teknik bela diri paling dasar mengandung hukum langit dan bumi yang paling dasar, tetapi itu hanya bisa dipahami setelah alam pemahaman tertentu. Wajah Labu Little King Kong segera mengungkapkan ekspresi bingung. Ia berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak bergerak, seperti patung. Warnanya yang tertekan dan alisnya yang berkerut ditiru dengan jelas. Naga iblis menelan ludahnya dan berkata dengan senyum pahit, aku khawatir kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang mengajarkan seni bela diri binatang iblis. Belum tentu, kata Yun Xiao, beberapa binatang iblis yang kuat secara bertahap akan mendapatkan kecerdasan karena kekuatan mereka terus meningkat. Misalnya, kecerdasan binatang pengubur tahun Yao Jinli yang tidak di bawah manusia biasa, jadi ia pasti telah menguasai seni bela diri tingkat yang sangat tinggi. Dikatakan juga bahwa jika binatang iblis dapat mencapai ketuhanan, sangat mungkin baginya untuk mengambil bentuk manusia, membuatnya tak terkalahkan melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Naga iblis mencibir dengan jijik,
binatang iblis memasuki keadaan saleh. Berhentilah bermimpi, setelah alam berdaulat bela diri, yang paling penting adalah pemahaman tentang hukum langit dan bumi, dengan kecerdasan binatang iblis, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki keadaan saleh. Selain itu, tidak ada catatan tentang manusia yang telah mencapai keadaan saleh dalam sejarah benua, apalagi binatang iblis. Terserah kamu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, terserah Anda, memang ada banyak bakat luar biasa dalam sejarah benua itu, tetapi jumlah tokoh luar biasa masih tergantung pada saat ini. Jantung naga iblis itu berdetak kencang, manusia di depannya tidak kalah kuat dari tokoh-tokoh besar manapun yang tercatat dalam sejarah. Dia tiba-tiba menemukan Yun Xiao menatapnya sambil tersenyum, dan dia terkejut, "Mengapa kamu menatapku? Tatapmu aneh. Anda bisa melihat itu?" Yun Xiao bertanya dengan heran, "Anda bisa melihat itu? Kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun." Dia meraih udara dan kekuatan segera mengikat naga iblis itu, menariknya ke arahnya. Naga iblis memiliki firasat buruk dan berjuang untuk berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tetapi di tablet alam ilahi, tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak berguna. "Aku sudah selesai memurnikan labu Little King Kong," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "sekarang, aku secara alami akan mulai memurnikanmu." "Apa? Dasar!" Naga iblis itu marah, "Anda ingin memurnikan saya?" Selain kemarahan, ada juga jejak ketakutan di hatinya. Yun Xiao menatapnya tanpa kebencian di wajahnya, hanya tatapan menggoda. "Apakah kamu ingat bahwa di wilayah barat, ada sekte besar yang memiliki metode kultivasi yang sangat ajaib?" Wajah naga iblis masih dipenuhi dengan amarah, alisnya berkerut, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia berteriak, "Apakah kamu berbicara tentang teknik pertempuran jiwa dari klan pemakan jiwa?" "Itu benar," Yun Xiao berkata dengan serius, "saya sudah memperhatikan teknik ini sejak lama. Ini dapat sangat meningkatkan kekuatan tempur seorang seniman bela diri, meskipun kekurangannya juga sangat jelas. Ras pemakan jiwa telah mengandalkan teknik kultivasi ini untuk menjadi salah satu dari 7 kekuatan utama di benua itu, dan kamu adalah bahan terbaik untuk mengembangkan teknik pertempuran jiwa ini." Ekspresi naga iblis menjadi diam, dan kemarahan serta ketakutan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia merenung dan berkata, "Tahukah Anda bahwa ini dapat memengaruhi basis kultivasi kekuatan jiwa Anda, dan itu akan menjadi hambatan besar bagi Anda untuk pulih ke alam alkemis tingkat 9. Petik 2. "Tentu saja," kata Yun Xiao, "saya tidak akan menyempurnakannya di masa lalu, tapi sekarang, semakin dalam dia memahami teknik ilahi ekspansi besar, semakin dia bisa memahami kedalaman kultivasi jiwa. Bahkan jika aku mengolah teknik berbasis jiwa itu tidak akan membuatku terluka secara substansial. Selain itu, jangan lupa bahwa aku masih memiliki pohon ilahi kuno." Bentuk miniatur naga iblis berangsur-angsur tumbuh lebih besar saat perlahan berenang di sekitar Yun Xiao, tampaknya ragu-ragu. "Apa yang Anda ragukan?" Yun Xiao bertanya sambil tersenyum, "Apa yang Anda ragukan?" Petik 2. Wajah naga iblis dipenuhi dengan kesedihan saat dia menghela nafas, "Lupakan saja, aku sudah menjadi roh pedangmu begitu lama, jadi bagaimana jika aku menjadi jiwa binatangmu? Selain itu, saya akan menjadi orang yang paling diuntungkan dengan cara ini, bahkan kamu tidak peduli, apa yang lebih aku takuti." Yun Xiao mengangguk sedikit dan berkata, "Aku mengatakan bahwa aku akan membantumu membangun kembali tubuhmu dan mengembalikan kebebasanmu. Mulai sekarang, kamu akan dipelihara dalam jiwaku." Dia membuat beberapa segel tangan dan membentuk lingkaran hijau di depannya, itu ditutupi dengan semua jenis simbol aneh dan memancarkan cahaya lembut. Simbol-simbol itu sebenarnya dalam bentuk binatang iblis, mereka sangat hidup saat mereka berlari mengelilingi lingkaran. Bersambung.